Selamat malam, brother and sister. Dengan saya FK Unwari, selamat datang di Pejuang Devisa. Kali ini kita kedatangan narasumber atau kawan kita, yaitu saudara Eri. Halo. Eri, bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik, Pak. Wah, sedikit perbincangan ya malam ini ya. Langsung saja. Nah, bagaimana perjalanan karir Eri sehingga Eri bisa bekerja di luar negeri? Perjalanan karir saya dari awal sampai bisa bekerja di luar negeri. Sebenarnya saya tidak pernah berekspektasi bisa bekerja di luar negeri. Cuman saya selalu berharap saya bisa bekerja dari luar zona nyaman saya, seperti di luar dari daerah saya. Karena saya tipikal orang yang pengen punya pengalaman baru, ada suasana baru. Jadi perjalanan karir saya dimulai dari SMK. Jujur di SMK saya tidak punya basic di perhotelan. Nah, SMK-nya apa kalau boleh tahu ke jurusannya? Kalau saya dari lulusan nautika. Jadi nautika itu lulusan, setelah lulus di situ harusnya saya pergi ke pelayaran atau kapal-kapal kayak kapal perikanan, kapal tanker dan lain-lain. Boleh, kalau boleh disebutkan nama sekolah SMK-nya apa? Hanya SMK saja ya? Ya, saya lulusan dari SMK Negeri 3 Pandeglang yang bertempat di Caringin, Labuan. Nah, setelah itu apa Kang Heri? Setelah apakah langsung bekerja atau Kang Heri sekolah lagi atau gimana sehingga bisa dapat kerja? Oke, jadi saya sedikit cerita. Sebelum saya lulus dari SMK, saya ada 3 pilihan. Pertama, saya mau melanjutkan kuliah sesuai jurusan saya. Kedua, saya ingin masuk tentara. Dan ketiga, inilah salah satu karena saya waktu itu Pak FK sendiri datang ke sekolah saya dan dia memberi sesuatu cut. Saat lulus sekolah, nah Kang Heri itu bagaimana bisa bergabung di dunia perhotelan? Apakah langsung lamar ke hotel atau ikut pendidikan dulu di LPK? Apa gimana? Ya, setelah lulus sekolah saya mengikuti pendidikan dulu di LPK, dan LPK itu menyalurkan saya lewat agensi Al Bahar yang mereka bermain di dunia perhotelan Middle East atau kalau boleh tahu siapa yang pemilik Al Bahar dan di mana itu agensinya? Agensinya di Jogja, Pak. Untuk pemiliknya sendiri siapa? Pemiliknya Mas Agung. Oh ya, saya tahu Mas Agung yang beliau juga punya LPK ya kan? Pacific Marine School. So, Brother Eri melamar ke hotel Dubai itu melalui agensi Al Bahar ya? Yes. Baik. Nah, lalu setelah itu yang dirasakan Brother Eri setelah tahu bahwasannya dinyatakan lolos, lalu pertama kerja ke Dubai atau pertama datang, apa perasaannya? Pasti ini pertama kali ya Kang Eri ke luar negeri ya? Oke, yang saya rasakan pertama kali ketika kontrak itu turun atau offer letter turun, jujur saya ada rasa senang dan sedih juga. Senang karena waktu itu posisi karena kita masih COVID di Indonesia itu, untuk perhotelan kita kayak mati lah, nggak ada wisatawan, nggak bisa hidup. Dan ketika kontrak itu datang, jujur saya sangat senang ya, walaupun ada sedikit mungkin hal yang kurang tidak saya sebutkan, tapi apa yang saya cita-citakan pengen ke luar negeri itu tercapai lah. Nah, yang membuat pertanyaan tadi dibilang di awal bahwasanya Kang Eri ingin ke luar negeri itu ke kapal pesiar, akan tetapi kenapa memilih hotel sebagai tempat pertama kali bekerja? Nah, itu juga salah satu hal yang tidak bisa saya ekspektasi, karena waktu itu untuk setahu saya kayak buat lowongan kerja di kapal pesiar itu tidak ada, karena banyak kapal-kapal yang terkena COVID dan mereka menutup lowongan-lowongan untuk kapal pesiar saat itu. Jadi pada saat itu hanya Dubai saja yang buka. Baik, Kang Heri, sebelum dilanjutkan minum dulu Kang Heri. Ya. Terima kasih. Disponsori oleh Sum 7, segarnya alami. Ya, silakan. Cukup menarik sekali ya. Jadi Kang Eri rela rasanya membanting atau membelokkan keinginan yang tadinya semulanya ke kapal pesiar, pindah haluan ke perhotelan. Akan tetapi sama, baik di kapal pesiar ataupun perhotelan, intinya adalah kerja di hotel. Ya, bener nggak? Ya. Masih di hospitality. Nah, yang pertama Brother Eri rasakan ketika datang pertama kali, karena Brother Eri bilang bahwasanya ini pertama kali juga ke luar negeri, apa yang Brother Eri rasakan?
Yang saya rasakan ketika pertama kali datang ke Dubai, pasti semua orang berekspektasi Dubai itu kayak wah gitu. Karena apa yang kita lihat di televisi ataupun YouTube lah, kayak Dubai itu kalau kita bisa bilang kayak dunia fantasi di dunia nyata gitu. Iya. Dan saya berpikir seperti itu. Ya memang pada kenyataannya memang seperti itu. Tapi ketika saya datang ke Dubai, mungkin ini di luar ekspektasi orang ya. Karena saya datang sebagai staff atau saya sebagai pekerja ke sana, saya merasakan agak sedikit, mungkin bagi saya ya, saya tidak menyebutkan ini untuk semuanya, ini bagi saya kayak mungkin ada penyesalan, tapi ada juga senangnya juga. Penyesalannya seperti apa? Karena di luar ekspektasi saya, ternyata saya akomodasi saya kayak di tempat industri lah, terpinggirkan, bukan kayak yang kita ekspektasi Dubai itu wah di kotanya tinggi-tinggi gedungnya dengan kemewahannya, glamornya. Ya itu salah satunya. Dan kalau untuk senangnya sih ya pasti senang lah, saya bisa kayak lihat-lihat gedung-gedung tinggi yang saya lihat di televisi, YouTube. Dan senangnya juga saya bisa ketemu orang-orang luar negeri atau orang-orang dari negara lain kayak India, Pakistan, Filipina, Bangladesh. Dan itu menurut saya salah satu pengalaman yang sangat bagus. Jadi saya bisa mengerti karakter mereka, kultur mereka. Ya. Nah, pada saat Kang Eri bekerja di sana, fasilitas pastinya dapat ya, Iya. tempat tinggal. Nah, lalu bagaimana dengan jarak hotel dan apartemen atau tempat tinggal? Apakah Kang Eri tinggal di hotel tersebut atau tidak? Dan boleh disebutkan apa nama hotelnya kalau boleh tahu? Oke, jadi saya bekerja di One and Only Royal Mirage, tepatnya di daerah Jumeirah, atau sebelum Palm Jumeirah itu pasti ada One and Only Royal Mirage. Dia itu yang menurut saya salah satu tempat yang strategis juga, karena dia dekat kemana-mana, ke bandara dekat, ke Palm Jumeirah juga dekat, dan jarak saya dari akomodasi saya atau apartemen saya itu sekitaran 20 menit pakai bus. Jadi kita mendapatkan fasilitas gratis, bus gratis. Ya. Jadi bisa diinfokan juga ya ke teman-teman atau adik-adik atau untuk semuanya yang ingin bekerja di Dubai itu fasilitasnya sudah disediakan ya, penjemputan kendaraan gitu kan. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan meal daily? Oke, untuk daily atau buat makanan sehari-hari, saya diberi 3 kali dalam sehari makanan, dan itu free juga. Mereka menyediakan di kafeteria atau kayak kita bisa dibilang di sini kayak kantin lah. Dan bebas makan. Bebas nama juga, Pak. Okay. Sepuasnya ya. Itu juga kalau kalian suka ya, karena di situ rata-rata makanan kayak India lah, mungkin kalian tahu. Tidak ada makan Indonesia. Kalau sarapan tidak ada nasi uduk, nasi goreng tidak ada. Buat sarapan tidak ada, kita makan roti, telur, dan mungkin ya kalian, kalau kata kalian kayak orang luar negeri lah. Info juga buat teman-teman pastinya adik-adik mungkin ya yang berencana ke Dubai kerja di hotel, ya mulai dibiasakan makan roti, makan makanan barat atau makanan sejenis lainnya ya di luar makanan Asia gitu. Nah, lalu mohon maaf mengenai menyinggung kita soal gaji, apakah menurut pandangan Brother Eri itu cukup atau lebih dari cukup, bisa dijelaskan? Untuk gaji ya, mungkin ini disclaimer hanya untuk saya sendiri. Kalau untuk yang lain saya tidak tahu, karena saya juga bukan kayak pekerja yang lama di Dubai. Saya tidak mau menyinggung yang lain juga. Jadi untuk saya sendiri, saya mungkin karena dulu COVID ya, jadi mungkin saya mendapatkan kontrak ya bisa dibilang di bawah standar. Dan saya juga mengerti karena mungkin ini waktu itu COVID juga, mungkin mereka mengasih kontrak, kamu mau nggak, saya punya kontrak cuma segini, kalau kamu mau ya ambil, kalau enggak ya udah. Dengan tamu yang pada saat pertama kerja, apakah full atau tamu masih sepi atau gimana? Kalau waktu pertama kali saya kerja itu, saya datang itu ketika mau New Year atau Natal, dan itu udah occupancy itu 100% banget dan pasti penuh. Nah, pada saat zaman Covid juga ya, Brother Eri bekerja. Lalu apa sih sukacita pada saat Brother Eri bekerja di Dubai? Sukacitanya menurut saya banyak juga sih, dan saya tidak pernah berekspektasi bahwa ketika saya datang saya bakal kayak saya punya keluarga baru di tempat saya. Saya mikir kalau saya beda negara itu saya kayak bakal dikucilkan lah, dan ternyata mereka begitu welcome pada saya.
apa yang saya ekspektasikan berarti salah gitu. Mereka mau membantu saya Care gitu, gitu ya, care peduli banget sama peduli kita ya. banget. Ketika saya punya salah, bahkan mereka ketika saya punya salah Pak, mereka mau melindungi saya gitu, walaupun itu salah saya. Itu beda negara ya, beda. Itu sedikit beda negara gitu. Apalagi dengan orang Indonesia yang mungkin lebih kompak ya, lebih Iya. merasa terlindungi Brother Eri juga. Nah, lalu apa yang Brother Eri pasti kalau suka cita ada yang tidak suka juga yang Iya. menurut Brother Eri selama stay di sana atau tinggal di sana atau bekerja di Dubai apa? Nah, ini buat teman-teman juga yang mungkin mau kerja di luar negeri ataupun ke Dubai. Salah satunya mungkin bagi saya yang saya tidak suka itu pasti namanya kita kerja di luar Indonesia, pasti salah satunya makanan. Dan saya tipe orang mungkin saya bisa survive untuk beberapa minggu ataupun beberapa kali lah, tapi tidak untuk setiap hari. Salah satunya makanan. Dan buat kalian juga yang mau kerja ke luar negeri, Dubai itu salah satu tempat yang pasti setiap kali ketika kamu punya uang kamu mau membeli sesuatu, karena di sana itu barang-barangnya menarik, Semuanya Dan ada gitu ya. semuanya ada, Brandy. brand juga, tapi ya itu harganya mahal. Jadi buat kalian yang mau ke Dubai, ya itu sih tergantung kalian. Kalau kalian mau menyimpan uang terserah, kalau kalian mau menghabiskan uang juga terserah. Itu yang Nah. saya rasakan. Lalu baik bicara soal makanan, nah pastinya tadi dijelaskan bahwasanya di tempat atau kantin yang dimana Brother Edi bekerja itu tidak menyediakan makanan Indonesia Iya. ataupun Asian food. Iya. Lalu apakah pada saat pertama kali Brother Edi mencari atau membeli makanan Indonesia itu sangat mudah? Untuk membeli makanan Indonesia itu dari tempat saya sendiri atau akomodasi saya sendiri, saya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Itu baru kayak sekarang dari 4 bulan terakhir lah, karena dulu ada fasilitas dari hotel namanya City Bus. Jadi dia itu datang City Bus. ke tempat-tempat tertentu. Salah satunya itu salah satu tempat yang di mana tempatnya ada penjual-penjual Indonesia. Oh, orang Indonesia. Dulu saya kalau mau ke tempat itu saya harus menggunakan taksi dulu, baru ke metro. Metro itu kayak kita kereta api, dan baru datang ke tempat tujuan. Ya, dulu itu sekitar saya harus menghabiskan 30 dirhaman lah kalau buat ke tempat. 30 dirham itu sekitar kayak 100 berapa, 100.000 sekian untuk satu kali jalan. Satu kali jalan, berarti selain kita mengeluarkan uang buat beli makanan, otomatis kita harus mengeluarkan uang buat ongkos transportasi gitu, juga. transportasi. Nah, pesan apa yang bisa Brother Edi sampaikan ke teman-teman yang ingin pergi atau bekerja, buat bekerja ya di Dubai ataupun di Middle East? Pesan Untuk teman-teman sih pesan saya mungkin nggak terlalu banyak, kayak pastilah kalian harus prepare dari diri kalian sendiri, kayak mulai dari bahasa, knowledge. Salah satunya knowledge itu salah satu paling penting menurut saya. Kalau kamu punya knowledge yang lebih, kamu bisa, dalam artian kamu nggak harus tunduk terus sama mereka, jadi kamu bisa mengatur mereka. Kayak teman saya yang sekarang di Garut, dia berani. siapa namanya di Garut? Dia namanya Ucok. Noval. Oh, Noval. Dia dia mungkin salah satu staff yang baru lah dibanding yang lama gitu. Yang lama dari yang 3 tahun, tapi dia udah berani take care kayak seperti supervisor gitu. Menurut saya bagus. Berani dia. Ya, itu salah satunya. Yang kedua pasti mental lah, karena orang-orang mereka jujur, mereka banyak ngomong kalau kamu punya salah diomongin gini lah, seperti itulah. Dan kedua pasti pressure juga pasti Pak. Pasti kalau namanya dunia kerja kita nggak bisa luput dari namanya pressure. Iya. Nah, hal penting ketika Brother Eri bekerja di hotel tersebut, nah pasti kan namanya manusia ada sehat ada sakitnya. Nah, Iya. ketika sakit itu ya sudah pastinya tersedia ya Iya. fasilitas buat ke dokter. Pasti. Nah, bisa jelaskan pernah sakit nggak gitu? Untuk ataupun selama saya kerja di Dubai saya pernah sakit. Itu saya sakit setelah 2 minggu pertama saya kerja di Dubai. Jadi saya datang ke Dubai, saya kerja 2 minggu, saya sakit. Sakit apa? Mungkin kangen keluarga, kangen pacar atau apa? Bisa jelaskan? Enggak, jadi lebih ke kecapean, karena waktu itu karena saya nggak dapat off juga, karena itu sibuk Langsung juga ya? kan. Nah mungkin badan saya kaget kali, dan saya dapat sakit lah. Mungkin kecapean, panas dingin juga. Dan saat itu yang harus saya lakukan ketika saya sakit, saya harus melapor dulu ke klinik hotel
dan klinik hotel mengarahkan untuk berobat di klinik terdekatnya akomodasi. Setelah itu saya minta Diantar apa minta diantar, sendiri? Oh, diantar. diantar. Jadi tetap ya dipedulikan kasarnya. Nah, lalu yang pertanyaan terakhir menyinggung juga, bila mohon maaf tadi Brother Eri bilang Bang Eri asal dari Labuan ya, Panimbang. Ya. Menurut pengetahuan kita ya, orang Labuan itu kan lebih memilih buat kasarnya tidak berani, banyak yang berpikir kalau untuk bekerja ke luar negeri untuk apa gitu, kalau di Indonesia masih bisa. Nah, menurut pandangan Brother Eri apa? Untuk pandangan saya sendiri buat khususnya orang-orang muda ya, sini anak-anak muda. Minimal orang-orang Pandeglang, spesial lagi orang Labuan ataupun Panimbang sendiri daerah saya. Menurut saya pemikiran mereka itu ketika mereka mau ke luar negeri dan mereka mendengar bahwa biaya cukup besar gitu, mereka seperti kaget. Seperti kagetnya kayak mereka nggak mau pengorbanan sedikit aja gitu lebih besar. Padahal kalau mereka tahu setelah kamu dapat pekerjaan itu modalnya balik modalnya lebih besar. Tapi mungkin saya tidak tahu dengan keluarga mereka seperti apa, mungkin pendapat mereka seperti apa, karena mereka sering melihat, karena ada salah satu murid ini ditipu oleh LPK ini, saya nggak tahu, dan mungkin itu salah satu penyebabnya. Tapi kalau menurut saya, kalau kamu emang benar-benar niat ke luar negeri dan kamu yakin, kamu harus tekuni terus apapun yang kamu korbanin, kayak uang itu segala macam, saya yakin itu pasti balik modal. Gas intinya, gas aja. Nah, boleh dibilang bahwasanya anak-anak muda di daerah kita ini khususnya mereka dan orang tua pun disiksa di sana pandangannya, bener nggak? Ya. Nah, apakah betul merasakan tidak selama Brother Eri bekerja di sana, disiksa, dicambuk atau dikepret kan, atau gimana kan? Untuk itu menurut saya sih itu salah banget, karena kita juga di sana dapat perlindungan, pastinya ada namanya perlindungan kerja. Ketika ada pun orang yang disiksa atau itu pun kita bisa lapor langsung ke polisi, dan di sana juga setiap negara itu pasti ada namanya kita kedutaan Indonesia. Ketika kamu emang setidaknya kamu bingung punya masalah tapi kamu nggak tahu, kamu bisa lapor ke kedutaan kamu sendiri. Jadi nggak ada ya penyiksaan itu, tidak ada ya. Jadi jelas aman ya buat kerja di luar negeri, itu aman sekali ya. Nah, baik Brother Eri, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Sehat selalu, semoga bisa memotivasi teman-teman khususnya yang ingin bekerja ke luar negeri, terutama untuk anak-anak Labuan ya, siswa-siswi ataupun daerah Panimbang, Carita dan sekitarnya. Jadi jangan takut untuk bekerja di luar negeri sebagai pejuang di devisa, di mana teman-teman secara nggak langsung bisa memberikan sumbangsih kepada negara ya pastinya. Nah, sampai jumpa di channel Pejuang Devisa. Jangan lupa subscribe, dan jika punya pertanyaan silahkan komen. Sempat mungkin saya akan merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan teman-teman bisa mewakili yang lainnya, sehingga ketika saya menjawab dan mudah-mudahan juga mudah dimengerti. Jadi terima kasih Brother Eri ya. Sama-sama. Selamat malam semuanya, brother sister Pejuang Devisa.